Bulgaria memiliki luas wilayah sekitar 111.000 km persegi. Negara ini termasuk salah satu yang termiskin di kawasan Eropa. Namun demikian, negeri ini tetap mampu menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya berkat keindahan alamnya, sejarah yang kaya, serta budaya yang begitu hidup. Selama berabad-abad, banyak peradaban besar pernah menguasai wilayah yang terletak di antara timur dan barat ini. Bangsa Tracia, Slavia, Kekaisaran Bizantium, hingga Kesultanan Ottoman, semuanya meninggalkan jejak penting dalam perkembangan Bulgaria. Jika berbicara tentang masa Ottoman, penaklukan wilayah Balkan pada abad ke-14 menjadi titik balik yang sangat menentukan. Kesultanan Ottoman berhasil menguasai Bulgaria, beserta wilayah di sekitarnya. Untuk memperkuat kekuasaan, mereka mendorong ribuan orang Turki untuk menetap di Bulgaria, yang menjelaskan mengapa hingga saat ini terdapat komunitas yang dikenal sebagai Turki Bulgaria. Jika menelusuri lebih jauh ke masa lampau, bangsa Tracia dan kelompok Indo-Eropa merupakan peradaban awal yang pernah mendiami wilayah ini. Mereka bertahan hingga penaklukan oleh Alexander Agung sekitar 400 SM. Menurut sejarawan kuno Herodotus, bangsa Tracia pernah menjadi bangsa terbesar kedua di dunia setelah India. Namun setelah penaklukan oleh Alexander, mereka perlahan berasimilasi dan akhirnya melebur ke dalam Kekaisaran Romawi. Bahkan nama Thrace sendiri berasal dari peradaban kuno tersebut. Pada akhir abad ke-19, kekuatan Kesultanan Ottoman mulai melemah, dan negara-negara Balkan termasuk Bulgaria memanfaatkan kesempatan itu. Dengan dukungan Rusia Tsar, Bulgaria memulai gerakan nasional untuk meraih kemerdekaan hingga akhirnya menjadi negara yang sepenuhnya merdeka pada tahun 1908. Dalam Perang Dunia I, Bulgaria berpihak pada Kesultanan Ottoman. Sementara dalam Perang Dunia II, negara ini bersekutu dengan Jerman. Sayangnya, kedua perang tersebut berakhir dengan kekalahan. Pada dekade 1980-an, Bulgaria menuai kecaman internasional akibat kebijakan asimilasi paksa terhadap penduduk Turki. Bahkan Naim Sulaimanov, atlet angkat besi terkenal dunia, beserta keluarganya turut menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Pemerintah Bulgaria saat itu menyatakan bahwa masa kelam penjajahan asing tidak boleh terulang dan negara harus menjadi milik etnis Bulgaria semata. Akibat kebijakan tersebut, warga Turki dipaksa mengganti nama, meninggalkan keyakinan mereka, atau bahkan keluar dari negara itu. Banyak yang diusir atau melarikan diri ke Turki. Pemerintah Turki yang tidak dapat bertindak secara militer memilih jalur diplomasi. Menteri Luar Negeri Turki menuduh Bulgaria melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan bahkan membandingkan pemimpinnya dengan Adolf Hitler. Sementara Perdana Menteri Turgut Özal mengecam keras perlakuan terhadap etnis Turki Bulgaria. Pada akhirnya, ratusan ribu keluarga Turki meninggalkan segalanya dan mengungsi ke Turki pada tahun 1989. Setelah gelombang migrasi besar tersebut, Bulgaria mengalami krisis ekonomi yang sangat berat. Perekonomian hampir runtuh karena pada kenyataannya komunitas Turki merupakan tulang punggung bagi banyak sektor industri. Hingga tahun 2007, Bulgaria terus dilanda krisis keuangan berulang. Pada tahun yang sama, negara ini akhirnya bergabung dengan Uni Eropa dan kondisi ekonominya mulai perlahan membaik. Saat ini, Bulgaria merupakan negara demokrasi parlementer meskipun masih termasuk salah satu anggota Uni Eropa dengan tingkat ekonomi terendah. Dampak dari perang dan konflik etnis di masa lalu meninggalkan luka mendalam terhadap perkembangan negara ini. Kini, hubungan antara Turki dan Bulgaria terjalin cukup erat dalam bidang perdagangan. Turki menjadi salah satu mitra utama dengan mengekspor bahan bakar, tembaga, plastik, mesin, serta baja ke Bulgaria, dan mengimpor biji minyak, produk kayu, serta buah-buahan. Ibu kota Bulgaria, Sofia, kini dikenal sebagai salah satu pusat budaya penting di Eropa. Kota ini menarik pelajar dari berbagai penjuru dunia, sementara bangunan bersejarah dan museum di dalamnya semakin mendapat perhatian internasional. Jika berkunjung sekitar 117 km ke selatan dari Sofia, terdapat Biara Rila, yaitu biara ortodoks terbesar di kawasan Balkan dan juga termasuk situs warisan dunia.
Dari segi agama, sekitar 90% penduduk Bulgaria menganut agama Kristen, dengan mayoritas mengikuti Gereja Ortodoks Timur, mirip dengan Rusia, Serbia, Makedonia Utara, Ukraina, dan Yunani. Setelah Kristen, Islam menjadi agama kedua terbesar. Sebagian besar Muslim di Bulgaria adalah kelompok Pomak, yaitu etnis Bulgaria yang memeluk Islam sejak berabad-abad. Bahasa resmi yang digunakan di negara ini adalah bahasa Bulgaria. Ditulis menggunakan alfabet Kiril yang terinspirasi dari aksara Yunani dan dikenal cukup sulit untuk dipelajari. Sofia sendiri memiliki jumlah penduduk sekitar 1,5 juta jiwa. Sementara total populasi Bulgaria berkisar 7 juta, yang berarti sebagian besar penduduk negara ini tinggal di ibu kota. Sebagian besar wisatawan juga memulai perjalanan mereka dari sana, karena banyak tempat menarik berada dalam jarak berjalan kaki di pusat kota. Meskipun berstatus sebagai ibu kota, Sofia tidak bisa dibilang kota yang sangat gemerlap. Kota ini memiliki suasana historis yang menawan, tetapi jika dibandingkan dengan ibu kota Eropa lainnya, Sofia terasa lebih sederhana dan kurang berkembang. Namun, ada hal yang perlu diwaspadai, yaitu berhati-hatilah dengan taksi di Sofia. Banyak pengemudi taksi ilegal yang berpura-pura menjadi resmi. Argo mereka berjalan sangat cepat, dan Anda bisa saja dikenakan tarif yang jauh lebih mahal. Taksi resmi biasanya menampilkan tarif yang jelas di jendela, sedangkan yang palsu tidak, jadi pastikan Anda memperhatikannya. Di luar Sofia, kota-kota penting lainnya antara lain Kardzali, Varna, Silistra, dan Pleven. Secara geografis, Bulgaria berbatasan dengan Rumania di utara, Serbia dan Makedonia Utara di barat, Yunani dan Turki di selatan, serta Laut Hitam di bagian timur. Bentang alamnya dibentuk oleh pegunungan Balkan, Rodope, dan Rila. Akses menuju Bulgaria cukup mudah. Dari Istanbul, Anda bisa terbang langsung ke Sofia hanya dalam waktu sekitar 1,5 jam. Selain itu, perjalanan laut juga tersedia dari Kiyikoe menuju Burgas atau Varna di pesisir Laut Hitam. Jika memilih jalur darat, bus dari Istanbul, Izmir atau Bursa membutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk mencapai perbatasan. Musim panas berlangsung dari bulan Juni hingga Oktober, sementara di musim dingin, resort ski menarik wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Bulgaria dikenal sebagai destinasi liburan yang relatif terjangkau dibandingkan sebagian besar negara Eropa lainnya. Penduduk lokal yang bekerja di kafe dan restoran umumnya dapat berbicara dalam bahasa Inggris. Dan bagi orang Turki, makanan di Bulgaria akan terasa sangat familiar sebagai warisan dari masa Ottoman. Hidangan terkenal di antaranya adalah salad shopska yang mirip dengan salad gembala, tetapi menggunakan keju khas Bulgaria, mishmesh yang menyerupai menemen, serta kashkafal, sejenis keju kuning yang diekspor ke berbagai negara. Alih-alih menggunakan euro, Bulgaria memakai mata uang sendiri, yaitu lev Bulgaria. Saat ini, 1 lev setara dengan sekitar 9,36 lira Turki, dan upah minimum berada di kisaran 760 lev atau sekitar 7.600 lira Turki. Namun, hanya sedikit orang yang benar-benar menerima upah minimum. Sebagian besar gaji hanya sedikit lebih tinggi, mungkin sekitar 100 hingga 150 lev lebih banyak. Namun demikian, harga barang kebutuhan sehari-hari jauh lebih mahal dibandingkan di Turki. Banyak warga Bulgaria melintasi perbatasan ke Edirne untuk berbelanja, karena harga di sana jauh lebih murah. Sebagai contoh, sebotol saus tomat berkualitas dapat mencapai harga sekitar 12 lev, atau sekitar 120 lira Turki. Sementara itu, ayam kampung dijual sekitar 19 hingga 20 lev. Bahkan minyak bunga matahari dijual sekitar 5 hingga 7 lev per liter. Jadi memang benar bahwa harga makanan tergolong tinggi jika dibandingkan dengan standar Turki. Biaya sewa apartemen juga tidak jauh lebih baik. Sebuah apartemen kecil dengan 1 kamar tidur di Sofia setidaknya membutuhkan biaya sekitar 300 lev per bulan. Jika Anda berencana bekerja di Bulgaria, ada hal yang cukup mengejutkan. Banyak perusahaan tidak membayar gaji pada bulan pertama karena ditahan sebagai jaminan, sehingga Anda baru menerima gaji pertama setelah 2 bulan. Selain itu, ketika perusahaan menyebutkan gaji sebesar 1.000 lev, angka tersebut adalah gaji kotor, bukan gaji bersih yang diterima. Oleh karena itu, penting untuk selalu menanyakan jumlah gaji bersih. Hal lain yang cukup mengejutkan adalah sebagian besar tempat kerja tidak
tidak menyediakan makan siang, sehingga karyawan biasanya membawa bekal sendiri dari rumah. Jam kerja rata-rata adalah 8 jam, belum termasuk waktu istirahat makan siang, sehingga total waktu berada di tempat kerja bisa mencapai sekitar 8,5 jam per hari. Membuka rekening bank juga dikenakan biaya bulanan sekitar 3 lev yang akan dipotong secara otomatis oleh bank. Oleh karena itu, jika Anda meninggalkan Bulgaria, pastikan untuk menutup rekening agar biaya tersebut tidak terus terakumulasi. Sistem perbankan di negara ini juga tergolong lambat dan kurang modern. Sebagian besar penduduk berusia lanjut dan belum terbiasa dengan layanan perbankan online, sehingga antrean panjang dan pelayanan yang lambat sering terjadi. Salah satu fakta paling menarik tentang Bulgaria adalah adanya pasar pengantin di kota Stara Zagora, di mana komunitas Romani menjodohkan putri mereka dengan imbalan uang. Pasar pengantin di kota ini merupakan satu-satunya yang masih ada di Eropa. Sebagai negara di kawasan Eropa, Bulgaria memiliki potensi untuk mempengaruhi negara lain di benua tersebut. Setiap tahun, banyak orang dari berbagai negara Eropa datang ke Stara Zagora untuk menyaksikan tradisi ini, yang juga memberikan dampak ekonomi bagi kota tersebut. Kepentingan utama dari kedua pihak dalam proses ini cukup jelas. Dari pihak keluarga pengantin perempuan, calon suami diharapkan memiliki kondisi ekonomi yang baik. Sementara dari pihak pria, calon istri diharapkan masih muda dan memiliki penampilan menarik. Kriteria pernikahan lebih banyak didasarkan pada kecantikan fisik dan kekayaan, karena pasangan biasanya dipilih tanpa pernah bertemu sebelumnya. Pernikahan semacam ini sering dianggap sebagai kesepakatan yang saling menguntungkan. Setelah kesepakatan tercapai di pasar pernikahan, sebuah perayaan diadakan di rumah keluarga pengantin perempuan yang dihadiri oleh pihak pria. Komunitas Romani sangat menyukai perayaan yang diiringi dengan tarian dan musik, yang menjadi bagian penting dari tradisi mereka. Setelah perayaan selesai, pasangan tersebut melanjutkan ke tahap pernikahan dan kemudian membangun kehidupan bersama. Masih banyak hal menarik lainnya tentang Bulgaria yang bisa kita bahas di kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.